Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua cuy? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, panjang umur, murah rezeki. Terus buat kalian yang belum diterima lamaran pekerjaannya, semoga secepatnya diterima di tahun 2024 ini. Jadi resolusinya betul-betul terkabul cuy. Asik ngomongin resolusi. Jadi cuy, hari ini kita nggak ngereak dulu, kita ngobrol santai lah, ngobrol santai lah. Jadi di video short aku yang ini, aku perhatiin itu video short yang paling banyak views, terus komentarnya juga lumayan paling banyak cuy. Karena aku di situ membahas tentang gaji satpam, gaji security, ya profesi aku sekarang lah ya. Jadi di situ rata-rata aku lihat komen-komennya itu keluhan-keluhannya ada di seputaran gaji cuy. Gaji mereka ada yang nggak sesuai lah, terus mempermasalahkan perusahaannya lah, outsourcingnya lah gitu cuy. Kenapa? Ya pertanyaannya bisa kurang lebih sama lah. Kebanyakan kenapa kerjanya 12 jam terus digajinya malah nggak sesuai cuy sama yang diterapkan di snaker ya, di snaker lah ya. Ya di situ aku juga jelasin lah, aku ada juga balas komen gitu. Jadi cuy, aku juga pernah lah mengalami gimana kerja di satu perusahaan, kerja 12 jam tapi dibayar 8 jam cuy. Malah nggak nyampe sih menurut aku ya. Aku pernah sih mengalami, yaitu pengalaman aku lah ya. Jadi aku tuh kerja di outsourcing di ya sekitaran Riau lah ya. Jadi aku terus di satu perusahaan besar lah, pabrik gitulah, kalau kebanyakan pabrik cuy. Jadi outsourcingnya atau yayasan ya, orang banyak bilang outsourcing lah yang lebih dikenal, itu baru cuy. Dan saat itu kita dijanjikan kerja 8 jam, terus gaji waktu itu ya sempat disembunyiin atau gimana gitu ya, nggak paham lah aku. Cuma kemarin itu karena memang lagi butuh kerja, ya udah ngikut aja gitu loh. Ya udah pas udah mau masuk, sehari mau masuk kerja, kita tuh semua datang tuh, ada sekitar 15 orang datang di pabrik dengan ya dijanjikan inilah ya, dijanjikan kerja 8 jam berarti 3 shift lah kalau 8 jam. Gaji ya belum ada dikasih tahu sih. Ya udah sampai tiba-tiba pas di hari sehari kita mau kerja, tiba-tiba mendadak aja dikasih tahu kita 2 shift, terus ya otomatis 12 jam cuy, dengan gaji yang jauh di luar perkiraan, jauh yang seharusnya gaji 12 jam itu gimana, terus yang gaji yang 8 jam itu malah di bawahnya cuy. Itu parah sih menurut aku. Masih yang aku nggak habis pikir, masih ada perusahaan yang sanggup kayak gitulah ya, bisa bilang nggak ada otak sih gitu, memperkerjakan. Jangan menganggap security itu pekerjaan yang remeh cuy, karena security itu tanggung jawabnya lumayan berat sih, apalagi yang dijaga itu barang-barang yang harganya puluhan juta cuy. Mereka sanggup aja membayar kita dengan sesuka hati bapak mereka aja lah gitu. Ya pada saat itu karena memang lagi butuh kerjaan, ya udahlah terimalah cuy. Terus sekitar 2 bulan kerja baru turun tuh kontraknya, gajinya segini, langsung gaji pokok gitu, dengan isi kontrak yang nggak jelas sama sekali cuy. Pada saat itu mau dituntut juga nggak bisa karena kita udah tanda tangan. Ya disitulah kalahnya kita itu di situ, karena dan kita nggak bisa menuntut juga ke disnaker setempat karena kita udah menyetujui dan kita udah tanda tangan juga cuy. Makanya kita nggak bisa menuntut gaji yang harusnya dibayar 12,
12 jam, ya malah di bawah, jauh di bawah 12 jam, bahkan di bawah 8 jam cuy saat itu. Ya udahlah, mau nggak mau terima aja. Dan sekarang alhamdulillah aku kerja di perusahaan anaknya BUMN, Pertamina, dan itu semua isi kontraknya jelas cuy, dari ya pokoknya sesuai undang-undang lah semua cuy. Kerja 12 jam, yang dimana kalau kalau nggak salah ya, kalau kita kerja di atas 8 jam berarti, atau 12 jam berarti 4 jamnya itu udah termasuk lembur cuy. Perusahaan harus membayar lembur. Ya udah, dan alhamdulillah sekarang aku di perusahaan anaknya, ya salah satu perusahaan BUMN lah ya. Jadi jelas gitu loh. Ya pokoknya pesan-pesan aku untuk perusahaan-perusahaan outsourcing, terutama untuk di daerah aku ya, masih banyak yang bisa dibilang aneh di luar inilah ya, menurut aku. Apalagi daerah Pekanbaru cuy, itu outsourcingnya kacau-kacau semua sih. Ada yang ya potong gaji ini segala macam cuy, kasihan. Ya kalau mau motong ya mikir juga lah cuy, pikirkan juga lah orang yang kerja cuy. Walaupun mereka kadang baru lulus diksar, itu malah dibodoh-bodohi. Ya pokoknya jangan sampai lah orang udah ngeluarin modal banyak, ada ya orang tuanya berharap lah cuy, pasti anaknya bisa dapat kerja yang bagus. Apalagi kebanyakan banyak juga sih yang baru-baru tamat sekolah, baru tamat SMA, nyoba di diksar. Makanya aku kalau tiap kawan-kawan aku pengen diksar, aku usulin ya jangan dulu lah kalau belum ada kerjaan gitu loh. Maksudnya belum ada tujuan mau kemana. Karena cuy, kalau di diksar itu emang kita dijanji apa di setiap brosur diksar itu pasti kita dijanjikan dijamin pekerjaan, tapi ujung-ujungnya tetap ini cuy. Dan itu udah pasti nggak sesuai sama keinginan kalian, apalagi kalau kalian orang-orang daerah yang jauh cuy. Ya pokoknya lebih berhati-hati aja lah. Apalagi untuk anak-anak yang baru tamat sekolah, ya boleh sih masuk ke dunia satpam, tapi ya satpam ya gitu aja, nggak ada jenjang karir ya, paling cuma beberapa tingkat doang, dandru ini segala macam. Selagi masih muda ya masih cobalah pengalaman pekerjaan yang lain. Bukan aku merendahkan satpam, soalnya aku di satpam juga cuy. Aku bangga sih jadi satpam sekarang, karena aku ya bisa nafkahi keluarga aku dari sini juga, alhamdulillah lah. Jadi buat kawan-kawan yang nanya masalah gaji di seputaran perusahaan outsourcing itu, ya susah cuy, susah kita buat ngalahinnya, apalagi kalau kita udah tanda tangan kontrak gitu sih. Makanya hati-hati kalau mau tanda tangan kontrak, mau dituntut juga nggak bisa cuy, di snaker setempat atau di mana lah. Karena kita nanti kan kalau di kontrak itu pasti kelihatan tuh gajinya berapa. Ini pokoknya biasanya kalau yang aneh-aneh itu isi kontraknya asal-asalan sih biasanya gitu, nggak sesuai, malahan nggak ada kali-kaliannya, ini lemburnya itu segala macam. Itu biasanya nggak ada kalau di perusahaan yang abal-abal, yang cuma mau gaji kita dipotong udah. Mereka nggak mikirin kita kerjaan kita gimana, yang penting mereka dapat uang udah cuy. Ya itulah curhatan aku hari ini cuy, mau berisi mau enggaknya ya itulah pengalaman aku cuy. Dari ya aku pernah sih, aku pasti pernah ngalami masuk kerja bayar, itu udah pastilah cuy di mana-mana. Terus gaji dipotong, gaji nggak sesuai, kemalingan, itu udah pasti, itu resiko satpam gitu. Kalian sebelum masuk satpam itu kalian juga harus mikirin resikonya banyak cuy. Buat kalian yang jaga-jaga malam, terus yang kalian jaga itu barang-barang yang mahal cuy, puluhan juta, aku udah pernah ngerasain. Itu tanggung jawabnya lebih besar cuy. Kalau hilang itu ya resikonya mengganti, terus kalau nggak mengganti ya bisa jadi penjara ini segala macam lah cuy. Ribet lah urusannya, apalagi kalau berurusan sama pihak berwajib, banyak lah tantangannya. Terus buat yang jaga malam yang nggak terlalu berani,
di tempat-tempat sepi. Wah itu bahaya tuh jadi penakut, jadi takut hantu katanya gitu kan. Terus apalagi ya resikonya? Ya resikonya omongan-omongan pekerja sekitar sih biasanya itu. Karena yang mereka tahu security itu kerjanya apa? Duduk, ngopi. Ya itu salah satu curhatan aku juga sih. Jadi pengen aku sampaikan security itu kerjanya nggak duduk aja lah coy. Banyak sih kerjaan polisi, ada patroli ini segala macam, dan kayak yang aku bilang tadi risikonya lebih besar daripada kalian pekerjaan yang ngangkat barang ini itu segala macam sih. Jadi ya itu untuk para bos yang nggak pakai logika, nyalahin security, nggak ada pekerjaan ya. Jadi sebetulnya kalian tuh maunya security itu kerjaannya gimana? Ada pekerjaan menyangkul ya kalian maunya security nyangkul juga. Terus ada ngangkat barang, terus kalian pengen security ngangkat juga, ya itu di luar kapasitas coy. Kita beda job desk. Kalau kalian pengen kayak kita duduk ini segala macam, ya udah tinggal ikuti aja profesinya, ikuti aja langkahnya, tinggal diksar udah lamar security ya kan, biar ngerasain gimana kerja security. Ya gitulah coy, sedikit curhatan dari aku, dari pengalaman aku. Semoga kalian bisa mengambil yang baiknya, bisa mengambil pelajaran ya, walaupun nggak banyak sih yang bisa diambil dari aku cuy, karena aku hanya orang biasa. Oke cuy, jadi itu saja konten hari ini, semoga kalian terhibur. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thanks for watching bro. Peace. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지.